Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallazi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalun musamma indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu anil aini waz zaman wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah allazi kana khuluqul Qur'an amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia-Nya.
limpahan kasih sayangnya kepada kita semua, terlebih lagi nikmat iman, Islam wal ihsan, sehingga alhamdulillah kita masih sempat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda kita, suri teladan kita, sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, imamil wahidin wa kiblati jami'il alamin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan semoga insyaallah kita nantinya semua yang hadir di sini insyaallah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatib mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian agar supaya kita senantiasa meningkatkan iman, takwa dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti bagaimana setiap harinya kita mengosongkan diri kita dari segala sesuatu kecuali hanya ada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pikiran maupun di dalam hati kita. Dan marilah kita berbekal sebelum pada akhirnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan kedekatan kita, kecintaan kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan agar supaya kelak kita semua insyaallah sampai kepada Allah dengan ridha dan diridhai. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Dalam sebuah kaidah yang berbunyi, man ahabba syai'an aksar min zikri, barang siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak mengingatnya. Seorang anak yang mencintai orang tuanya pasti anak itu banyak mengingat orang tuanya. Begitupun sebaliknya, orang tua yang cinta, yang rindu kepada anaknya pasti banyak mengingat anaknya. Jikalau orang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah, maka orang itu tentu akan banyak mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti banyak menyebut Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanda orang yang cinta adalah banyak menyebutnya. Oleh karena itu telah berkata Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwa salawat itu adalah amalan yang Allah sendiri langsung ijazahkan kepada semua orang mukmin, sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ketahuilah bahwa ayat ini menunjukkan tingginya kedudukan seseorang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah, bahkan lebih tinggi dari perintah sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena perintah sujud kepada Adam telah terjadi dan sudah selesai, sedangkan perintah bersalawat kepada Nabi tidak pernah selesai, sehingga Allah menggunakan kata yusallu dalam kaidah bahasa Arab sebagai fi'il mudhari yang artinya perbuatan itu tidak akan berhenti dan berlangsung secara terus-menerus sampai hari kiamat. Salawat ini jugalah satu-satunya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua, tetapi Allah juga sendirilah yang mengerjakannya. Ketika Allah menyuruh hambanya untuk melaksanakan salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk berpuasa Ramadan, untuk berzakat, Allah tidak melaksanakannya. Tetapi ketika Allah menyuruh untuk bersalawat kepada kekasihnya Muhammad, maka Allah lah yang terlebih dahulu mengirimkan salawat kepada baginda. Oleh karena itu, jika seseorang mengucapkan atau mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Sayyidil Mursalin, maka pada saat itu Allah akan memerintahkan malaikat untuk menyampaikan salam itu kepada baginda. Sesungguhnya Fulan bin Fulan telah mengucapkan salam kepada, telah mengirimkan salam kepada, sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya
illa raddullahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah kecuali Allah akan mengembalikan ruhnya Nabi, lalu Nabi menjawab salam tersebut. Oleh karena itu jangan kita mengira bahwa Rasulullah telah hilang. Jangan kita mengira bahwa Rasulullah sejatinya telah wafat. Tetapi sejatinya Rasulullah senantiasa hidup bersama dengan hambanya. Di dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zarani ba'da wafati faka'annama zarati fi hayati." Barang siapa yang menziarahiku ketika aku telah wafat, maka sama saja ia menziarahiku ketika aku masih hidup. Orang-orang yang diberikan rezeki bisa berhaji, bisa berumrah ketika ia berada di Masjid Nabawi, ketika ia berada di Raudah, sejatinya ia menjumpai Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Oleh karena itu, di dalam riwayat lain juga disebutkan, ketika seseorang membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada kalimat assalamu alayka. Dalam kaidah bahasa Arab, huruf ka itu menunjukkan sebagai dhamir mukhatab yang dipakai untuk berbicara dengan orang yang hadir di hadapan kita. Sehingga ketika seseorang membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, maka sejatinya ada baginda Rasulullah di hadapan kita. Ada Rasulullah di depan kita. Beliau hadir. Hanya saja mungkin kita tidak mampu melihatnya karena begitu banyak dosa-dosa atau kesalahan sehingga menghijab hati kita dan tidak mampu melihat keindahan baginda Rasulullah. Dan ini jugalah ulama sufi mengatakan bahwa ada 4 titik. Ada 4 titik di mana ketika orang sholat, di 4 titik inilah tempatnya orang bisa khusyuk. Yang pertama ketika takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, inilah titik kehusukan di dalam salat. Yang kedua ketika orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah tempatnya khusyuk. Kemudian yang ketiga ketika orang sujud, dan yang keempat ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan salawat hampir-hampir tidak ada tandingannya dengan ibadah apapun. Sebagaimana sabda Rasulullah sendiri, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharan. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ketahuilah, 1 saja salawat dari Allah kepada kita, maka itu sudah lebih indah dari dunia dan segala isinya. Lalu bagaimana dengan 10 salawat? Lalu bagaimana dengan 100 salawat? Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kulli yawmin alfa marrah la yamut hatta yara ma'adatu fil jannah." Barang siapa yang setiap harinya bersalawat kepada baginda Rasulullah 1000 kali, maka orang itu tidak akan mati kecuali diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Al-Habib Umar bin Hafiz pernah berkata, seandainya seluruh ibadahnya semua hamba dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti dikumpulkan, maka 1 saja salawat dari Allah kepada orang tersebut tidak akan mampu mengumpuli semua ibadah orang yang hidup itu. Oleh karena itu coba kita perhatikan rahasia dari bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ketika seseorang membaca salawat kepada Nabi, maka di dalamnya sudah ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau tidak pakai sayyidina, boleh pakai sayyidina, boleh tidak pakai sayyidina, semua ada riwayatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika orang mengucapkan itu, maka itu adalah bentuk dari penerapan 2 kalimat syahadat. Karena Syekh Yusri Jabr Al-Hasani mengatakan, karena kalimat Allahumma itu adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah, maka pada saat itu dia memperbaharui salawat syahadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berkata Syekh Abu Hasan As-Sa'zili
Suatu ketika aku bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah. Lalu aku bertanya di dalam mimpi itu, "Ya Rasulullah, apa ganjaran bagi orang yang bersalawat kepadamu tetapi hatinya lalai?" Jadi lisan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, tetapi hati kita lalai, tidak berada kepada Rasulullah, tidak dipenuhi cinta dan kerinduan, hanya di lisan saja. Apa ganjaran itu, ya Rasulullah? Pada saat itu Rasulullah mengatakan, maka Allah akan memberi rahmat kepada orang itu sebanyak 10 rahmat, dan Allah akan mengirimkan malaikat kepadanya, lalu malaikat itu memohonkan ampunan kepadanya. Kemudian Asy-Syaikh Abu Hasan As-Sadzili berkata, "Ya Rasulullah, itu adalah ganjaran bagi orang yang bersalawat kepadamu tetapi hatinya lalai. Lalu bagaimana ganjaran orang yang bersalawat kepadamu dengan hati yang khusyuk?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang tahu ganjarannya segitu besarnya di sisi Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang di hatinya ada kecintaan kepada baginda Rasulullah, siapa yang di hatinya ada kerinduan kepada baginda Rasulullah, maka api neraka tidak akan menyentuh jasadnya. Karena bagaimana mungkin api neraka mampu membakar seseorang yang di hatinya ada kecintaan kepada kekasih Allah. Telah berkata As-Sayyid Abu Bakar Muhammad Syata Ad-Dinyati dalam kitabnya Kifayatul Atqiya, bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan berpotensi diterima atau berpotensi ditolak kecuali satu amalan, yaitu salawat. Siapa yang bersalawat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saat keadaan kita terasa sempit, saat kehidupan ini seolah-olah tidak berpihak kepada kita, maka salah satu kuncinya adalah bangunlah di sepertiga malam untuk bersalawat kepada kekasih Muhammad. Ketahuilah bahwa malam adalah tempat istirahatnya orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Maka bangunlah menjumpai baginda Rasulullah, bersalawatlah kepadanya, bangunlah demi kekasih, ajaklah keluarga kita, ajaklah orang-orang, beritahu kepada mereka bahwa salawat adalah pintu kemudahan, salawat adalah jalan keluar dari berbagai persoalan, salawat adalah pintu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua doa yang kau panjatkan, semua doa yang kau minta itu tertutup, terhalang, terhijab sampai engkau mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah, maka Rasulullah yang akan menyampaikan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk mengetahui rahasia Allah sebelum kita melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadlah pintunya Allah. Muhammadlah cerminnya Allah, mirqatullah yang mampu memantulkan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama sufi mengatakan, tanpa fana fi Rasulillah tidak mungkin seseorang fana fillah. Tidak mungkin seseorang mencapai ma'rifatullah sebelum ia mencapai ma'rifatul Rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, sampaikan kepada umatmu, jika benar kita ini cinta kepada Allah, maka suruhlah ikut kepada kamu. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, di saat aku melihat baginda Rasulullah sedang duduk tenang, aku berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, mohon doakan aku." Maka pada saat itu Nabi pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang tersembunyi dan yang terang-terangan, yang lalu dan yang akan datang." Mendengar doa ini, Aisyah sangat bergembira. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, apakah engkau bergembira dengan doaku?" Kemudian Aisyah menjawab, "Bagaimana mungkin saya tidak bergembira didoakan oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala." Maka pada saat itu Rasulullah berkata, "Wallahi
innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, inilah doaku kepada umatku di setiap sholat. Hadirin yang berbahagia, karena itu janganlah kita terlalu kagum dengan jabatan yang kita miliki, dengan pengikut yang banyak, dengan harta yang banyak, karena tidak ada yang melebihi indahnya menjadi makmumnya Rasulullah. Jangan terpukau dengan keindahan dunia ini, karena tidak ada apa-apanya dunia ini kecuali kebahagiaan cintamu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup dari khutbah ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca jasallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu, siapa yang membaca ini, yang artinya semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Rasulullah atas jasa-jasa beliau kepada kita semua dengan balasan yang pantas beliau terima. Siapa yang membaca ini sebanyak 10 kali setelah sholat sunnah ba'diyah Isa, setelah sholat sunnah ba'diyah Isa dibaca 10 kali, maka Allah akan mengirimkan 10 malaikat yang akan kelelahan menulis pahala untuknya selama 1000 hari. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbaniyatil ilahiyatil qudusiyah bil hawatimil ambariyatil nadiyatil mishkiyah al hassatil ammatil muhammadiyah al kamilatil mukammalatil ahmadiyah. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wa rusulihi wal malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma abi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'ani wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wal inabah ala syariatil muhammadiyah wal haqiqatil ahmadiyah wal ma'rifatil ahadiyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal muslimin wa ya mukila asaratil asirin irham abdaka zal khataril azim wal muslimina kullahum ajma'in waj'alna ma'al khiyaril marzuqin allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was sholihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbaka hablain al ba'il barid. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'alazim yazkurkum wa shkuruhu 'ala niyamihi yazidukum wa la zikrullahi
Allahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allah